Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda. Bahkan di framing seakan-akan, maaf, mereka keturunan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, Mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tegas, musuh tetap musuh, musuh tetap musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar pada saat beliau memperingati HUT RI yang ke-79. Beliau menegaskan kepada kita semua, kita harus melanjutkan perjuangan para leluhur kita, para pendahulu kita dari penjajahan, dari cengkraman kolonialisme. Penjajahan memang sudah tidak ada, tetapi hari ini ada sistem penjajahan spiritual yang masif digerakkan oleh sekelompok orang. Kiai Haji Marzuki Mustamar menegaskan, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tahu mereka dilantik oleh Ratu Wilhelmina. Mereka adalah antek Belanda. Tetapi kita harus tegas, sesulit apapun pada saat kita dihadapkan untuk membela negara yang kita cintai ini, kita harus tegas. Sekalipun mereka teriak takbar takbir, sekalipun mereka memakai pakaian-pakaian yang luar biasa Islamia, tetapi kalau urusan membela negara kita, menjunjung martabat para leluhur kita dari pembelokan-pembelokan yang masif dilakukan oleh mereka, kita harus tegas. Harus tegas. Sebagaimana Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi yang namanya jongos itu bukan hari ini saja. Jongos itu sudah ada dari zaman era sebelum kemerdekaan. Banyak dari pribumi ini yang menjadi anteknya Belanda. Mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang bermuka dua. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, tanda-tanda orang munafik itu seumpama berkata, itu banyak bohongnya. Seumpama diamanai, dipercayai, khianat. Bagaimana tidak khianat?
Kita semua sebagai warga Indonesia tentu percaya dengan mereka yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Pada saat kepercayaan kita berikan kepada mereka, mereka khianat, mereka menikam kita dari belakang, membelak-belokkan sejarah semau, seenak mudeli dewi. Ini jelas, ini khianat namanya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus bangkit, kita harus melawan. Sebagaimana Hadratus Syekh Basim Asy'ari itu pun tahu bahwa mereka itu antek Belanda. Dan dilantik oleh Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, dan mendapatkan lencana kehormatan dari Belanda. Mana mungkin Belanda memberikan lencana kehormatan kalau tidak berjasa? Tidak mungkin. Belanda itu bukan golongan orang-orang bodoh. Belanda bisa menjajah pribumi ratusan tahun, 350 tahun. Ini membuktikan bahwa Belanda itu strateginya luar biasa, sehingga bisa mengelabui pribumi bangsa Nusantara. Durasi 350 tahun itu bukan durasi pendek, durasi yang panjang. Berarti memberitahukan kepada kita bahwa Belanda itu memang orang-orang pintar, orang-orang licik. Dan kita semua hari ini untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus bisa memetakan mana itu kawan, mana itu lawan. Jangan sampai kita dibentur-benturkan sesama saudara kita sendiri. Dan mereka yang menghasut, yang memprovokasi, asik ngopi di rumah, mereka tidak tersentuh hukum. Justru yang berbenturan hukum adalah pribumi. Ini salah satu strategi kesuksesan Belanda menjajah Nusantara, yang terkenal dengan teori strategi divide et impera, sistem adu domba. Hari ini kita merasakan bagaimana kiai-kiai kami, ulama-ulama kami, sahabat Banser dipersekusi. Yang mempersekusi siapa? Sesama pribumi. Ini seharusnya menyadarkan kepada kita betapa pentingnya menumbuhkan rasa mawas diri, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan rasa kebersamaan bahwa kita terlahir di bumi NKRI ini. Makan, minum, ibadah, interaksi di sini. Dan kita harus tahu, kita harus menanamkan rasa kebersamaan. Jangan sampai kita dicekoki doktrin-doktrin halu, doktrin-doktrin provokasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Terima kasih. Itulah sambutan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang luar biasa, yang memberitahukan kepada kita betapa pentingnya memetakan mana lawan, mana kawan, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Merdeka, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.